Selamat pagi untuk kita semuanya. Om Selamat Swastiastu. pagi. Om Assalamualaikum Swastiastu. warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Salam Ini hormat. dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi Trihitakarana sebagai kearifan lokal dan filsafat hidup. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Profesor Dr. Desa Putu Parmiti, MS. Next. Adapun anggota dari kelompok 2 yang pertama, Terima kasih atas waktunya moderator. Perkenalkan, nama saya Kadalip Purnawirawan dengan NIM 23111011015. Saya dari program studi bimbingan konseling. saya Gledi Panjitan dengan NIM 23 11021006 sebagai moderator. Dan saya dari Prodi Teknologi Pendidikan. Baik, perkenalkan nama saya Nika Deknova Senja Pratiwi, NIM 2311031396 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, perkenalkan nama saya Emilia Sinta Tambunan dengan NIM 2311031437 dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Next. Baik, pendahuluan yang pertama yaitu mengenai filosofi THK yang artinya 3 penyebab kebahagiaan yang di dalamnya mengajarkan tentang keseimbangan antara memuja Tuhan dengan mengabdi kepada sesama manusia serta mengembangkan kasih sayang pada alam lingkungan. Ajaran keseimbangan hidup menuntut manusia agar memperoleh kehidupan yang aman, nyaman, dan sejahtera. Ketiga penyebab tersebut tentunya tercipta dari hubungan keseimbangan dan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam dalam satu kesatuan yang utuh. Trihitakarana merupakan falsafah hidup tangguh. Falsafah tersebut memiliki konsep yang dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan di tengah hantaman globalisasi. Prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dan yang lainnya. Apabila keseimbangan tercapai, manusia akan hidup dengan mengekang daripada segala tindakan berakses buruk. Next. Baik, adapun pembahasan dari materi kita kali ini, yang pertama, Trihitakarana sebagai kearifan lokal. Yang kedua, makna, ciri-ciri, dan kemanfaatan kearifan lokal. Ketiga, Trihitakarana sebagai filsafat hidup. Keempat, Homo empiricus dan Homo rasional. Dan yang terakhir, tujuan hidup manusia terkait THK. Pembahasan selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya moderator. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyajikan materi Trihitakarana sebagai kearifan lokal. Trihitakarana termasuk ke dalam kearifan lokal karena Trihitakarana sendiri merupakan akar dari budaya yang telah ada dan diterima dalam waktu yang cukup lama. Kemudian hal itu meresap ke dalam kehidupan yang dijalankan masyarakat Indonesia dengan berbagai macam nama atau jenis, terutama di Bali, karena Trihitakarana sendiri merupakan ajaran yang diyakini oleh masyarakat Bali. Nah,
perlu teman-teman ketahui yang dimana Trihita Karana di Bali itu sangat sekali dihargai keberadaannya, yang dimana memang masyarakat atau umat Hindu di Bali itu sangat mempercayai bagaimana caranya berkeseimbangan dengan Tuhan, kemudian berkeseimbangan dengan sesama manusia, kemudian keseimbangan dengan sesama alam semesta. Nah, pokok dari kearifan lokal merupakan pengalaman dan pengetahuan dari manusia dalam berinteraksi dengan Tuhan, dewa, roh-roh nenek moyang. Kearifan lokal yang merupakan adaptasi dari pengetahuan yang kemudian menyatu dengan sistem kepercayaan masyarakat setempat. Jadi banyak sekali, tidak hanya umat Hindu saja tentunya memiliki sistem Trihita Karana, melainkan eh, sistem Trihita Karana itu semua umat beragama memiliki sistem Trihita Karana, tapi dengan penyebutan yang berbeda, tapi memiliki makna yang sama, seperti itu. Trihita Karana sebagai kearifan lokal sendiri memiliki aspek yang serupa, seperti bagian dari Trihita Karana yang nantinya membuat manusia menjadi lebih bijaksana. Kemudian sudah sempat saya singgung tadi, aspek kearifan lokal Trihita Karana. Ada beberapa aspek kearifan lokal Trihita Karana yang memang semestinya harus dijalankan sebagai umat beragama. Yang pertama ada aspek kearifan lokal Trihita Karana pada teologis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan aspek kearifan lokal Trihita Karana pada teologis? Teologis adalah sebuah kata sifat yang berhubungan dengan teologi. Teologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama atau ilmu tentang Tuhan. Teologi mencangkup segala hal yang berkaitan dengan keyakinan beragama, seperti ajaran praktik dan hubungan antar manusia dengan Tuhan. Kemudian, aspek kearifan lokal Trihita Karana pada sosial. Nah, ini yang sering kita dengar, yang sering kita laksanakan juga di kehidupan sehari-hari, yaitu aspek kearifan lokal Trihita Karana pada sosial. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi hidup yang berujung aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Yang dimana dalam menjawab berbagai masalah dan penuhan kebutuhan mereka. Dan juga kearifan lokal adalah filosofi dan pandangan hidup yang wujud dalam berbagai bidang kehidupan, meliputi tata nilai sosial, kemudian ekonomi, arsitektur, kesehatan, tata lingkungan, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri aspek kearifan lokal Trihita Karana pada sosial memiliki ciri-ciri mengandung nilai-nilai erat, moral, etika, estetika, dan religius, menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat lokal, bersifat fleksibel tentunya, dan terbuka terhadap perubahan, berorientasi pada keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Dalam aspek kearifan lokal Trihita Karana pada sosial ini memiliki tujuan, yang dimana memiliki beberapa tujuan, yang dimana tujuan yang pertama yaitu
konservasi dalam pelestarian sumber daya alam. Kemudian pengembangan sumber daya manusia, kemudian pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kemudian aspek kearifan lokal Trihita Karana pada ekologis, yang dimana aspek kearifan lokal Trihita Karana pada ekologis membahas tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar, baik makhluk hidup ataupun yang tidak hidup, sehingga hal ini sejalan dengan salah satu bagian dari Trihita Karana, yaitu palemahan. Palemahan itu sendiri merupakan hubungan yang harmoni antar manusia dengan lingkungannya. Sesuai dengan konsep Trihita Karana, manusia dan alam adalah setara dan seimbang. Orang yang merusak alam akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang diperbuat. Pada dasarnya, alam mempunyai kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri ketika terjadi kerusakan. Namun, bagaimanapun manusia adalah makhluk yang memiliki akal untuk berpikir. Ada beberapa contoh peristiwa permasalahan ekologis akibat ulah manusia. Yang pertama ada banjir, kemudian pemanasan global, kemudian yang terakhir ada kerusakan terumbu karang. Yang dimana secara tidak sengaja itu disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Yang dimana kita tidak sadari ada beberapa oknum yang membuat hal itu terjadi. Seperti contoh pembuangan sampah sembarangan, pembuangan sampah dalam selokan, kemudian pemanasan global, kemudian kerusakan terumbu karang yang membuat petani laut itu kehilangan akan sumber penghasilannya, yaitu kerusakan terumbu karang yang dilakukan seperti pengoboman ikan yang dimana bisa merusak terumbu karang itu sendiri. Nah, berdasarkan konsep Trihita Karana ini, manusia adalah bagian dari alam, maka mereka harus memenuhi hak dan tanggung jawab yang dimana terhadap alam semesta. Hubungan manusia dengan Tuhan, alam dan manusia lainnya harus seimbang, yang dimana untuk mencapai Sundaram, yaitu melalui konsep perhayangan, kemudian ada konsep pawongan, dan ada konsep palemahan. Pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Manusia bergantung pada alam, oleh karena itu manusia saling terhubung dan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi hukum alam. Baik, sekian materi yang dapat saya sajikan. Untuk materi selanjutnya akan disajikan oleh pemateri kedua. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan makna, ciri-ciri, dan kemanfaatan dari kearifan lokal. Menurut Haryati Suebadio mengatakan bahwa lokal genius adalah juga cultural identity atau identitas
budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. Sementara menurut Mondrajito, yaitu mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai lokal genius karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Adapun ciri-ciri dari kearifan lokal, yaitu yang pertama, kearifan lokal adalah identitas suatu komunitas. Yang kedua, kearifan lokal merupakan elemen perekat atau aspek kohesif lintas warga, lintas agama, dan lintas kepercayaan. Yang ketiga, kearifan lokal tidak bersedia memaksa atau dari atas, tetapi sebuah unsur kebudayaan yang ada dan hidup dalam masyarakat sehingga daya ikatnya lebih mengena dan bertahan lama. Yang keempat, kearifan lokal memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas. Yang kelima, kearifan lokal dapat mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas atau kebudayaan yang dimiliki oleh suatu kelompok. Dan yang terakhir, kearifan lokal berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi, dan mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan, bahkan merusak solidaritas komunal yang tumbuh di atas kesadaran bersama dari sebuah komunitas terintegrasi. Next. Selanjutnya, yaitu materi Trihita Karana sebagai filsafat hidup. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang berarti cinta kebajikan, di mana filsafat sendiri merupakan pemikiran manusia yang menjadi tujuan hidup dari manusia. Filsafat sendiri sering dikaitkan dengan pandangan hidup, di mana nantinya akan menjadi pedoman yang akan menuntun manusia ke arah yang positif. Keberadaan Trihita Karana sebagai filsafat bersifat universal dan sudah diakui oleh masyarakat Bali. Dalam hal ini, Trihita Karana sebagai filsafat menjadi suatu pedoman yang ditaati oleh pendukungnya yang menginginkan kehidupan lebih harmonis dan sejahtera. Ada beberapa Trihita Karana sebagai filsafat hidup, yaitu yang pertama, Trihita Karana sebagai filsafat sama dengan sikap hidup. Artinya, Trihita Karana berkaitan dengan usaha untuk mendalami makna dan nilai-nilai suatu realitas yang terkait dengan pengalaman manusia dalam bidang pariangan, pawongan, dan palemahan untuk menjadikan manusia sebagai insan yang arif dan bijaksana. Yang kedua, Trihita Karana sebagai filsafat mengacu pada metode, yaitu meliputi cara berpikir mendalam, hati-hati, dan teliti dalam memikirkan seluruh pengalaman manusia. Yang ketiga, Trihita Karana sebagai filsafat yang berkaitan dengan kelompok persoalan berpayangan, berpawongan, dan berpalemahan. Yang terakhir, Trihita Karana sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup berkaitan dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial seperti rela berkorban, memberikan pelayanan terbaik, dan kasih sayang. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang Homo empiricus dan Homo rasional. Manusia sebagai Homo empiricus artinya dia terkait pada pengalaman baik sebagai sumber pengetahuan maupun pedoman bertindak. Segala bentuk pengalaman manusia diolah menjadi pengetahuan memakai pikiran sesuai dengan hakikat manusia sebagai homo rasional. Yang pertama, pengetahuan tentang etologis atau Tuhan, di mana kita sebagai umat beragama harus saling
mengetahui betapa pentingnya keseimbangan manusia antar Tuhan. Lalu yang kedua, pengetahuan sosiologi, yaitu pengetahuan tentang sesama manusia untuk mengetahui betapa pedulinya dalam kehidupan dan saling bahu sesama manusia. Lalu yang ketiga, ada pengetahuan tentang ekologis atau kesadaran sesama untuk menjaga keberhasilan alam serta keseimbangan alam untuk melestarikan berbagai tumbuhan dan hewan-hewan yang berada di alam kita. Sebagai manusia memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga dan merawat alam sekitar demi cucu dan generasi penerus bangsa. Selanjutnya, bisa di next. Lalu ada tujuan hidup manusia terkait THK. Yang pertama, mewujudkan harmoni teologis, sosial, dan ekologis. Lalu yang kedua, memberikan kemudahan atau mendukung pencapaian tujuan hidup manusia atau triwarga, yaitu mewujudkan kebajikan dan berpegang teguh pada kebajikan untuk meraih kekayaan yang memenuhi keinginan. Lalu yang ketiga, mencapai kebahagiaan dan kehidupan dan meraih kebahagiaan dalam bentuk surga, moksa, ataupun nirwana. Tujuan hidup manusia, menurut konsep Trihitakarana yang berasal dari budaya Bali, memiliki fokus pada harmoni dan kebersamaan. Berikut beberapa aspek mengenai tujuan hidup manusia menurut THK. Yang pertama, ada harmoni dengan Tuhan atau perahyangan. Manusia diharapkan menjalin hubungan yang harmoni dengan Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan ini mencakup aspek spiritual dan ibadah serta ketaatan terhadap perintah dan larangannya. Lalu yang kedua, harmoni dengan sesama manusia atau pawongan. Manusia juga harus menjaga hubungan yang baik sesama manusia. Kebersamaan, toleransi, dan saling menghormati adalah nilai-nilai yang ditekankan pada pawongan. Lalu yang ketiga ada harmoni dengan lingkungan atau palemahan. Manusia bertanggung jawab untuk keseimbangan dengan alam. Perlunya menjaga lingkungan, menghormati alam, dan berperan sebagai pelindung bumi. Tujuan akhir dari THK adalah mencapai kebahagiaan hidup melalui proses harmoni dan kebersamaan. Lingkungan alam, lingkungan manusia, dan lingkungan pola pikir, konsep, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Mempengaruhi penciptanya pencapaian tujuan ini. Dengan menerapkan THK, diharapkan harmoni dan kebersamaan dapat terwujud dalam lingkungan sekitar kita. Sekian waktu dan tempat, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas ketiga pemateri. Next. Baik, adapun kesimpulan dari materi kita kali ini, yaitu kearifan lokal dapat berkaitan dengan filsafat. Gagasan ini berimplikasi dengan Trihitakarana. Selain kearifan lokal, gagasan ini juga dapat berkedudukan sebagai filsafat atau pemikiran yang mendalam tentang sesuatu. Trihitakarana sebagai kearifan lokal mencakup 3 aspek, yaitu aspek sebagai kearifan lokal pada Paranghayang atau teologis, aspek sebagai kearifan lokal pada pawongan atau sosial, dan terakhir ada aspek sebagai kearifan lokal pada paleman atau ekologis. Baik, sekian dari presentasi kami kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.